Kebanyakan orang tua dan anak-anak menyeberang jalan atau mengejar angkutan umum dan bis sekolah mungkin adalah bagian yang paling beresiko dari aktivitas berangkat sekolah. Bahkan ada juga sebagian anak-anak yang hidupnya lebih beruntung yang masih dapat berangkat ke sekolah dengan diantar menggunakan kendaraan pribadi sambil melawan rasa kantuknya untuk bangun pagi-pagi. Namun itu semua belum seberapa dibandingkan perjuangan anak-anak ini yang bersemangat sekolah tinggi dengan mengabaikan resiko nyawa. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 perjuangan anak sekolah yang mengharukan. Diawali dengan perjuangan anak sekolah yang mengharukan di Vietnam. Dalam kondisi normal, Sungai Nam Po yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat biasanya mudah diseberangi dengan cara berjalan kaki karena airnya hanya setinggi sekitar 60 cm. Namun ketika air sungai naik dan arusnya deras, permukaan sungai bisa mencapai setinggi 1,5 meter. Dan itulah yang tengah terjadi di Samlang. Sungai banjir sehingga tak mungkin bisa dilalui dengan cara normal. Anak-anak di desa Samlang, Provinsi Dien Bien dekat Hanoi, Vietnam Utara, harus melalui pagi yang sangat menegangkan dalam perjalanannya pergi ke sekolah. Jalan yang biasa mereka lalui untuk ke sekolah banjir akibat kiriman hujan musiman. Tak tega melihat anak-anak gagal ke sekolah, seorang ayah akhirnya menemukan cara agar anak-anaknya bisa sampai di sekolah dengan selamat dan tidak basah kuyup. Ayah ini membawa kantong plastik besar dan setiap anak harus masuk di dalamnya. Kemudian pria tersebut akan berenang mengarungi derasnya aliran air untuk mengantar si anak ke seberang jalan menuju sekolahnya. Pengabdian yang sangat luar biasa ini direkam oleh guru mereka, Tong Time. Pria tersebut memegang kantong plastik dengan satu tangan, kemudian tangan lainnya ia gunakan untuk berenang. Padahal arus air sangat deras. Sesampainya di tepi sungai, barulah ikatan plastik dilepas. Sungguh malang, kehidupan masyarakat di sekitar sungai ini. Tidak ada jembatan yang dibangun khusus agar kuat menahan derasnya terjangan banjir. Setiap kali musim banjir tiba, ternyata warga di desa itu pun menyeberang dengan cara tersebut agar anaknya bisa sampai di sekolah tanpa pakaian seragamnya basah. Selanjutnya di Cina, terlambat masuk sekolah mungkin merupakan kebiasaan yang dapat dimaklumi dari anak-anak ini. Betapa tidak, mereka harus menyeberangi sebuah lembah yang sangat luas dengan menggunakan kereta kabel buatan warga untuk sampai ke sekolah mereka. Anak-anak ini tinggal di desa Dechun di Provinsi Guizhou, Cina bagian barat daya. Mereka bersedia mengambil resiko setiap hari hanya demi menimba ilmu. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata kendaraan yang penuh bahaya ini merupakan sebuah kemajuan bagi anak-anak tersebut. Karena sebelumnya mereka harus berjalan kaki yang memakan waktu sekitar 5 jam. Keadaan ini baru berubah pada tahun 2002 ketika seorang warga setempat bernama Hui Depang membangun sebuah jalur lintas kabel yang sederhana. Sangat jauh perjalanan yang ditempuh anak-anak ini setiap hari untuk pulang pergi ke sekolah. Karenanya pria ini memikirkan cara untuk mempermudah anak-anak di sana pergi sekolah. Ia pun memutuskan untuk membangun sebuah kereta kabel bagi anak-anak. Jalur ini juga bisa menjadi alternatif yang lebih nyaman bagi sekitar 100 anak-anak di desa untuk menuju ke sekolah. Hui dan 20 warga desa lainnya bekerja sukarela selama 1 bulan untuk membangun sistem transportasi ini. Sekarang jalur kabel tersebut menjadi satu-satunya titik akses ke dunia luar bagi sebanyak 2.000 warga desa yang tinggal di Dechun. Lain lagi halnya dengan perjuangan anak sekolah di Meksiko. Di sana ada keledai sederhana yang sangat membantu anak sekolah di Guanajuato, Meksiko. Pasalnya, transportasi umum di pedesaan Manuel Doblado sangat buruk dan banyak anak harus berjalan sekitar 5 km ke sekolah. Pemerintah daerah menyumbangkan 26 keledai ke kota Olla de Agua untuk membawa anak-anak ke sekolah tepat waktu. Seorang siswa sekolah dasar bernama Mariana Vargas kini pergi ke sekolah dengan keledai bernama Filemon. Gadis cilik ini mengaku bila biasanya ia ke sekolah dengan berjalan kaki dan tidak ke sekolah saat turun hujan serta cuaca dingin.
Kini ia bisa lebih cepat sampai ke sekolah dengan menunggangi keledainya. Ayah Mariana memberikan keledai ini sebagai alat transportasi murah untuk ke sekolah agar putrinya tidak merasa lelah karena perjalanan panjang. Berikutnya adalah perjuangan anak-anak sekolah di Filipina. Siswa sekolah dasar di sebuah desa terpencil di Provinsi Rizal di timur ibu kota Manila berangkat ke sekolah dengan menggunakan ban dalam yang dipompa untuk menyeberangi sungai menuju sekolah. Bahkan mereka tak jarang bolos dan mengunjungi rumah kerabat jika tiba-tiba sungai banjir akibat guyuran hujan deras. Siswa yang tak mampu membeli ban biasanya membawa plastik besar yang dibuat gelembung sebagai pelampung sekaligus pelindung alat sekolah mereka agar tidak basah. Puluhan siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 5 itu setiap hari harus menyeberangi sungai dengan lebar 15 hingga 20 meter 2 kali sehari. Satu kali menyeberang menuju sekolah di Tronghua Kamone, Kabupaten Hua Min, dan kembali menyeberang sepulang sekolah. Masih dengan perjuangan anak-anak sekolah di Cina. Di desa Gengguan, Cina, setiap harinya para siswa harus melewati terjalnya jalan setapak di pinggir tebing buatan penduduk setempat. Meski sekolah dasar Banpo tidak jauh dari desa tempat para siswa tinggal, namun resiko perjalanan menuju sekolah itu tidak bisa dianggap mudah. Bagaimana tidak? Setiap murid asal desa tersebut harus berjuang melawan kecepatan angin, tebing terjal, dan ukuran jalan setapak yang tak lebih dari setengah meter. Perjuangan itu belum selesai. Terlebih mereka harus merapatkan badan ke tebing gunung ketika dari arah berlawanan ada pengguna jalan. Jalan setapak bekas saluran irigasi itu kini memasuki usia hampir 40 tahun. Meski masih ada jalur lain yang lebih nyaman ditempuh para siswa menuju Banpo, namun jarak tempuh yang harus dilewati memakan waktu 2 jam. Alhasil, ditemani kepala sekolah Sun Yang Fan, sekitar 49 siswa setiap hari berangkat melalui jalur tersebut. Perjuangan anak-anak untuk bersekolah tak hanya terkendala dengan sulitnya transportasi. Namun di beberapa daerah pedesaan di Provinsi Hubei, Tiongkok, meja dan kursi untuk kegiatan belajar mengajar tidak disediakan. Bahkan siswa membawa sendiri perabotan ke sekolah. Meskipun kadang-kadang ada bantuan dari kakak, adik, atau kakek. Ada lebih dari 5.000 siswa sekolah dasar dan menengah di kota Xinhai. Tapi pemerintah hanya memberikan 2.000 meja. 3.000 anak lainnya harus membawa meja sendiri dari rumah. Seorang murid berumur 5 tahun menggunakan meja dan kursi milik ayahnya yang juga pernah menggunakannya saat masih duduk di sekolah dasar pada 20 tahun yang lalu. Selain tak menyediakan meja dan kursi, gedung sekolah di sana pun sudah sangat tua dan bangunan sudah mulai bobrok. Di beberapa daerah bahkan tak ada uang untuk membayar guru. Banyak orang tua di Xinhai khawatir harus mencarikan meja untuk anak-anak mereka. Tak hanya di negara lain, di Indonesia juga masih banyak anak-anak usia sekolah yang menghadapi kesulitan. Tak hanya masalah biaya, namun juga fasilitas jalan yang tak memadai untuk menuju ke sekolah yang berjarak ratusan kilometer dari tempat tinggal mereka. Seperti yang dihadapi para siswa di wilayah Garut, Jawa Barat ini. Meski kaki terasa berat melangkah karena terhalang arus sungai, para siswa ini tetap bersemangat menyeberang. Banjir bandang pun dapat tiba-tiba saja menghanyutkan tubuh mungil mereka. Namun ratusan siswa di Garut Selatan ini harus menantang maut saat menuju ke sekolah. Untuk menuntut ilmu, mereka harus mengarungi derasnya arus sungai Cibaluk sebelum tiba di sekolah. Para siswa dari desa Mekarwangi, Kecamatan Cibinong itu harus menyeberangi sungai karena di sana tak ada jembatan penghubung sejak tahun 1970-an. Untuk sampai ke sekolah yang terletak di desa Sagara, mereka harus menyeberangi sungai Cibaluk yang lebarnya 50 meter. Mereka harus berbasah-basahan menyeberangi sungai sambil berpegangan tangan. Batu-batu kali yang licin pun menjadi titian bagi anak-anak itu sambil berusaha menghindari cipratan air agar tak mengenai tas dan seragam sekolah.
sejarah itulah ketujuh perjuangan anak sekolah yang mengharukan versi on the spot.